dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, kita nggak menafikan. Yang paling banyak itu adalah money politik. Money politik. Money politik. Kalau bicara tentang administrasi itu adalah proses pengawasan. Iya. Tapi yang paling banyak itu sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat itu adalah money politik. Tapi sebenarnya proses money politik itu sendiri tidak bisa terlepas dari harus terpenuhinya unsur-unsur di dalam tindak pidana pemilu atau pemilihan itu sendiri. Itu kadang-kadang yang kesulitan kita untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa kembali bersama kami dalam acara Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam. Pada jumpa kali ini, kita akan berbincang-bincang singkat seputar tema penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengupas tema kita pada hari ini, telah hadir bersama kita Ibu Elianti SH. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Baik, terlebih dahulu kita sapa beliau. Selamat datang Bu Eli. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Bu ya? Alhamdulillah lancar. Baik Bu, kita pada hari ini akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu seputaran tema tentang divisi penanganan pelanggaran. Apa saja tugas-tugas yang ada di divisi penanganan pelanggaran, bagaimana proses-proses penanganan pelanggaran itu di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tugas divisi penanganan pelanggaran yaitu menindaklanjuti setiap potensi pelanggaran di dalam proses tahapan pemilu dan pemilihan yang berlangsung ya. Ada dua pintu masuknya proses penanganan pelanggaran yang diampu oleh divisi penanganan pelanggaran. Berangkat dari laporan dan berangkat dari temuan. Apa itu laporan? Laporan adalah suatu dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh, yang pertama ada 3 komponen yang berhak untuk melapor, yaitu WNI yang mempunyai hak pilih. Kalau untuk pilkada atau pemilihan ada tambahannya, WNI yang mempunyai hak pilih di wilayah pemilu setempat, pilkada setempat. Kemudian ada pemantau pemilu dan ada peserta pemilu. Nah, itu 3 komponen yang mempunyai hak untuk melapor ke Bawaslu. Kemudian ada yang namanya temuan. Apa itu temuan? Temuan adalah berasal dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu secara langsung, kemudian dituangkan di dalam form A, dan jika di dalam proses pengawasan itu menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka itu dijadikan temuan. Ya. Kemudian juga ada berasal dari laporan atau informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian laporan yang tidak terpenuhinya syarat formil tapi terpenuhi syarat material. Bawaslu melakukan proses investigasi atau penelusuran untuk dijadikan itu sebuah temuan. Jadi intinya apa tugasnya divisi penanganan? Menerima dan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun berasal dari temuan. Baik, poinnya berarti adalah tugas divisi penanggaran itu adalah menerima satu, yang kedua menindaklanjuti, gitu ya. Baik, terkait dengan laporan itu sendiri Bu, dari pemilu ke pemilu ada selalu laporan yang disampaikan oleh yang 3 tadi, barangkali dari WNI yang punya hak pilih, atau dari pemantau pemilu, dan dari peserta pemilu. Nah, terkait dengan laporan ini, kira-kira apa saja syarat sebuah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau bisa diregister oleh pengawas pemilu? Sebagaimana yang diatur di dalam Perbawaslu sendiri, bahwa syarat untuk terpenuhinya suatu dugaan pelanggaran itu, yang baik itu dalam bentuk laporan atau temuan, adalah terpenuhi syarat formil dan material. Syarat formil adalah adanya si pelapor. Si pelapor, kemudian adanya identitas pelapor, kemudian waktu, tidak boleh
melebihi dari sejak kejadian peristiwa 7 hari ya, Ya, 7 hari. sejak diketahui atau terjadinya peristiwa tersebut. Dan ketika si pelapor mengisi form penerimaan laporan yang dikenal dengan form A1, itu menandatangani, kita pastikan bahwa tanda tangan yang bersangkutan atau si pelapor sesuai dengan kartu identitas yang dia sampaikan kepada kita. Kemudian ada syarat material, ada uraian kejadian peristiwa yang dugaan pelanggaran tersebut, kemudian ada saksi yang mengetahui, yaitu saksi yang melihat, kemudian mendengar ataupun mengalami sendiri dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan, dan ada bukti-bukti yang mendukung laporan atau temuan tersebut. Nah, itu yang menjadi syarat. Ketika sudah terpenuhi syarat formil dan material, barulah Bawaslu melakukan registrasi terhadap laporan dan temuan tersebut. Baik. Ada 2 syarat utama. Yang pertama itu adalah syarat formil, dan yang kedua itu adalah syarat material. Yang mana kedua ini, sahabat semua, harus terpenuhi. Nanti jika salah satu tidak terpenuhi bagaimana, Bu? Nah, jika syarat formil tidak terpenuhi, ada si pelapor, identitas pelapor, kemudian waktu tidak melebihi dari waktu 7 hari sejak kejadian peristiwa, kemudian kesesuaian tanda tangan dengan identitas pelapor, itu tidak terpenuhi, tapi syarat material terpenuhi, sehingga Bawaslu bisa menjadikan ini informasi awal. Nah, ketika ini menjadi informasi awal, Bawaslu melakukan penelusuran atau melakukan investigasi terhadap informasi atau syarat material yang tidak memenuhi syarat formil. Berarti dia menjadi informasi baru gitu ya? Menjadi informasi, dilakukan investigasi. Nah, ternyata kuat adanya dugaan pelanggaran tersebut setelah dikumpulkan alat-alat bukti. Nah, itu akan dijadikan temuan oleh pengawasnya, Bawaslu dan jajarannya. Baik, Bu, tadi ada Ibu sampaikan di syarat formil adalah waktunya tidak melebihi ketentuan 7 hari sejak diketahui ini. Ini mohon dijelaskan sedikit, Bu. Sejak diketahui ini bagaimana gitu? Jadi undang-undang mengamanatkan bahwa setiap laporan atau temuan itu harus sudah dilaporkan atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu 7 hari sejak peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi dalam artian sejak diketahui. Diketahui tentunya ketika saksi mengetahui tersebut atau pelapor mengetahui peristiwa tersebut. Katakanlah peristiwa kejadian terjadi di 1 April. Nah, paling lambat kita menarik mengayun angka dari 1 sampai ke 7. Nah, di rentang waktu itu si pelapor sudah harus menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Itu yang dikatakan dengan paling lambat 7 hari sejak terjadinya peristiwa itu atau sejak diketahui. Sahabat semua, maksud dari frasa sejak diketahui itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ili tadi adalah sejak terjadinya peristiwa dan itu diketahui oleh baik pelapor atau saksi gitu ya. Baik, biasanya Bu, dalam penanganan pelanggaran siapa yang menjadi subjek dari dugaan pelanggaran itu? Bicara tentang subjek dari dugaan pelanggaran, orang yang melakukan dugaan pelanggaran itu sendiri. Siapa? Bisa jadi penyelenggara pemilu itu sendiri, KPU atau Bawaslu. Kemudian adalah peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Adalah partai politik atau pasangan calon. Kemudian termasuk DPD ya, calon perseorangan. Kemudian adalah pemilih itu sendiri. Jadi pemilih ini bisa saja ketika bicara tentang pasangan calon, ada juga partai politik, ada juga tim kampanye nantinya. Nah, itu bisa menjadi subjek yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran. Baik, berkaca dari pengalaman Ibu selama jadi pengawas, terdekat itu ada pemilu 2019 dan pilkada 2020. Jumlah terbanyak yang menjadi subjek itu siapa? Yang dilaporkan itu, Bu? Atau yang ditemukan oleh pengawas? Yang sebenarnya berimbang sih. Partai politik, kalau bicara tentang pileg tentunya
calon itu Calon sendiri, legislatif. caleg legislatif, atau misalnya tim kampanye yang dilaporkan, atau masyarakat sendiri, Iya, iya, ya. Dan bisa jadi yang dilaporkan itu adalah peserta pemilu itu sendiri, karena bisa jadi peserta pemilu itu melakukan dugaan pelanggaran yang bisa dalam bentuk dugaan etik, kemudian tindak pidana pemilu, bisa saja. Ya. Baik, pada pelaksanaan pemilu 2019 kemarin dan pilkada 2020, apa saja tren dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, Bu? Dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, kita nggak menafikan. Yang paling banyak itu adalah money politik. Money politik. Money politik. Kalau bicara tentang administrasi itu adalah proses pengawasan. Iya. Tapi yang paling banyak itu sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat itu adalah money politik. Tapi sebenarnya proses money politik itu sendiri tidak bisa terlepas dari harus terpenuhinya unsur-unsur di dalam tindak pidana pemilu atau pemilihan itu sendiri. Itu kadang-kadang yang kesulitan kita untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Tapi termasuk juga trennya netralitas ASN, keterlibatan secara aktif kepala desa atau perangkat wali nagari. Nah, itu juga menjadi tren. Mungkin ada perbedaan nggak kira-kira, Bu, tren yang terjadi di pemilu dengan yang terjadi di pilkada gitu? Kalau tadi Ibu sampaikan ada money politik, atau tindak pidana pemilu, ada netralitas ASN, ada keterlibatan wali nagari, itu sama atau bagaimana kurvanya gitu? Kalau untuk pemilu yang paling banyak itu adalah money politik. Kemudian pelanggaran administrasi terhadap alat peraga kampanye. Nah, itu. Tapi kalau berkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, kepala desa, perangkat nagari, kemudian ASN, itu kecenderungannya ada trennya itu di dalam proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah. Lebih banyak terjadi di pemilihan kepala daerah gitu ya. Karena itu berkaitan dengan siapa nanti tonggak estafet pengganti atau penerus dari kepala daerah. Yang jadi langsung jadi pimpinannya. Langsung jadi ada konflik interest mungkin di situ ya. Baik, Bu. Dari pengalaman Ibu pemilu 2019 maupun pilkada 2020, ada nggak dugaan pelanggaran baik itu pidana atau yang lainnya yang ditangani Bawaslu provinsi itu naik ke pengadilan gitu dan diputus oleh pengadilan? Sampai saat ini belum ada yang sampai ke pengadilan. Belum ada di Bawaslu provinsi. Itu berhenti semuanya di proses pembahasan SG2 di Sentra Gakumdu. Tapi sungguh pun begitu untuk tingkat kabupaten kota, karena seringnya kejadian peristiwa itu yang banyaknya laporan itu kan di kabupaten kota, karena lokus delikti peristiwa tersebut terjadi adanya di setiap kabupaten kota di masing-masing ya, sehingga proses penanganan pelanggaran terkhusus tindak pidana pemilu itu banyak dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten kota. Ada beberapa yang bermuara kepada proses divonis di pengadilan negeri. Ada, Bu ya? Tapi di tingkat kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota seperti di Pasaman Barat, kemudian di Kota Bukit Tinggi, 50 kota, kemudian Solo Selatan, di Kabupaten Solo, Darmasraya, insya Allah. Itu beberapa yang akhirnya diproses sampai ke adanya putusan, termasuk di Kota Solok juga ada. Kalau saya tidak salah mengingat. Menarik, Bu, sebenarnya seperti yang Bu sampaikan, dari pengalaman Ibu di Bawaslu provinsi belum ada yang naik ke tingkat pengadilan. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak, Bu? Kenapa? Kenapa tidak sampai? Kita sama mengetahui bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pemilihan, kita tidak dilakukan proses penanganannya oleh satu pintu, dalam artian oleh kita hanya lembaga Bawaslu. Tapi di sana juga ada kepolisian dan kejaksaan yang bersatu di dalam Sentra Gakumdu. Saya memandang sebenarnya pemahaman, termasuk juga proses penanganan pelanggaran itu kan ada juga proses klarifikasi, kemudian ada proses
penyelidikan yang dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian saat Bawaslu melakukan klarifikasi. Kemudian ada pendampingan dari kejaksaan. Tentunya Bawaslu akan memutuskan, membuat kesimpulan dan memutuskan dalam rapat pleno dari proses klarifikasi, keterangan ahli termasuk itu dituangkan di dalam hasil kajian dan diputuskan dalam rapat pleno. Itulah nanti yang akan kita bawa di dalam pembahasan tahap 2 namanya di Sentra Gakumdu. Nah, kepolisian nanti akan menyampaikan laporan hasil penyelidikan LHP yang mereka akan sampaikan di pembahasan tahap 2. Termasuk juga ada pendapat dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh jaksa. Ada pendapat hukum yang mereka akan tuangkan, mereka akan sampaikan di pembahasan tahap 2. Nah, ketika 3 institusi ini sepakat untuk tidak sepakat, nah saya membahasakan seperti itu. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, katakanlah Bawaslu mengatakan itu terpenuhi unsur dugaan pelanggaran. Kepolisian bilang tidak. Kejaksaan bilang iya. Bilang dari pendapat hukumnya. Tapi ada salah satu institusi yang menyatakan tidak terpenuhi unsur. Ini nggak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya, tidak bisa diteruskan ke tahap penyidikan, tidak bisa kita teruskan ke kepolisian. Nah, itu yang terjadi. Tapi bagi saya, masing-masing kita punya pendapat sendiri terhadap proses penanganan yang kita lakukan. Tentunya masing-masing kita juga harus menghormati putusan atau pendapat dari masing-masing institusi. Jadi kita tidak memandang kita yang benar, mereka yang salah, atau apapun itu. Yang jelas di dalam proses tindak pidana pemilu atau pemilihan, putusan di dalam pembahasan tahap 2 Sentra Gakumdu inilah ketika sepakat ketiga institusi ini barulah bisa kita teruskan ke tahap selanjutnya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, mungkin perlu sedikit Ibu sampaikan juga ini Sentra Gakumdu ini apa gitu Bu? Ya, Sentra Gakumdu itu sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang perubahan dari beberapa undang-undang, yaitu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu mengamanahkan khusus untuk tindak pidana pemilu atau pemilihan itu ditangani oleh Sentra Gakumdu. Siapa Sentra Gakumdu? Itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di sana terdiri dari Bawaslu, kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi ada 3 institusi yang bernaung atau kantornya di Bawaslu. Nah, Sentra Gakumdu itu adanya hanya di tingkat Bawaslu di pusat, di tingkat Bawaslu provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Sampai tingkat kabupaten saja, Bu. Baik, sahabat Bawaslu, itu sedikit ulasan beliau. Mungkin ada juga sahabat yang bertanya-tanya, kenapa sih banyak kasus yang tidak sampai ke pengadilan? Apa sih penjelasannya gitu ya? Baik, untuk pada pelaksanaan pilkada, kalau Ibu bandingkan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada, itu trennya naik yang tindak pidana ini atau menurun gitu, Bu? Sebenarnya kita nggak bisa untuk pemilu kemarin. Iya, Bu, pemilu 2019 dan pilkada ini, Bu. Iya, sebenarnya dibilang naik atau tidak itu tergantung juga sejauh mana kita bisa melakukan proses itu sehingga kita bisa membuktikan laporan atau temuan itu bisa dikategorikan, bisa diputuskan bahwa itu dugaan pelanggarannya. Kalau dilihat dari pemilu ke pemilu sih sama saja. Sama, Bu. Iya, baik. Ini kan sebentar lagi nih, Bu, kita melaksanakan pemilu serentak 2024. Satu-satunya mungkin di dunia yang serentak, Bu, ya. Kira-kira tentu butuh persiapan khusus dan maksimal dari Bawaslu itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal ini, terkait dengan Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, apa saja langkah-langkah atau persiapan, langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menekan potensi-potensi dugaan pelanggaran yang akan terjadi. Karena kemungkinan gesekan-gesekan atau tahapan yang akan perizinan itu tinggi gitu. Ya,
Terima kasih. Yang jelas tentunya yang pertama yang harus kita lakukan bahwa kita menyadari pemilu tahun 2014 atau pemilihan juga di bulan November 2024 maksud saya ya, itu adalah pemilu yang tidak biasa, luar biasa. Sejarah dalam pemilu barulah tahun 2024 besok dilaksanakan serentak antara pilkada dengan pemilu, baik pileg maupun pilpres. Ada beberapa tahapan yang nantinya akan beririsan. Nah, tentunya tidak mudah ketika sesuatu yang baru, kita belum punya pengalaman. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kita mempersiapkan meningkatkan kapasitas kita selaku penyelenggara pemilu terkhusus Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memperhatikan atau mempelajari potensi-potensi apa saja yang bisa saja terjadi. Nah, itu tidak mudah. Pengalamanlah yang bisa membuat kita bisa mencari, menggali potensi yang bisa saja terjadi di setiap tahapan ya. Nah, termasuk juga bagaimana kita melakukan koordinasi, komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder itu. Dan itu dah yang saat ini kita lakukan menjelang dimulainya tahapan yang insya Allah akan mulai tahapan itu di akhir Juni ya, insya Allah akhir Juni tahun 2022 ini. Yang paling utama itu yang saya sampaikan, kita mempersiapkan diri menghadapi pemilu yang luar biasa besok itu. Terutama mental ya. Iya, mental, SDM dan sebagainya. Baik Bu, yang terakhir, kira-kira apa harapan Ibu nih terhadap pelaksanaan pemilu 2024 nanti ini Bu? Bawaslu itu adalah bertugas untuk melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Sudah diatur baik itu undang-undangnya, kemudian ada Perbawaslu, ada PKPU yang mengatur masalah teknis. Nah, yang harus juga dipersiapkan bagaimana terkhusus Bawaslu ini memegang azas penyelenggara pemilu itu sendiri, menjaga integritas, menjaga kemandiriannya, jujur, adil, ada kepastian hukum di sana, bertindak profesional dan lain sebagainya. Nah, jika itu sudah dimiliki oleh Bawaslu dan berkomitmen terhadap azas tersebut, insya Allah pemilu minimal terhadap pelanggaran bisa berjalan sukses sesuai dengan azas penyelenggara pemilu, jujur, adil, luber, jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, di tangan Bawaslu lah harapan itu harus kita sandang bersama-sama, bersama rakyat juga. Bagaimana memastikan bahwa pemilu dan pemilihan pesta demokrasi tahun 2024 ini suatu yang luar biasa, tapi harus dijalankan dengan semangat dan berkomitmen menjaga azas penyelenggara pemilu itu sendiri. Insya Allah pemilu bisa berjalan sukses nanti. Amin. Baik, sahabat Waslu dimanapun berada, mungkin barangkali demikian bincang-bincang singkat kita dengan Ibu Elianti. Mudah-mudahan apa yang kita kupas tadi menjadi informasi bagi sahabat Waslu dimanapun berada untuk pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Tentunya kita sama-sama berharap pemilu 2024 nantinya berjalan aman, damai dan sukses dan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar berintegritas dan merakyat. Baik sahabat Bawaslu, jumpa kembali kita nanti dalam acara Cerita Basamu Bawaslu Kabupaten Agam lainnya. Dan terima kasih kepada Ibu Elianti atas kehadiran. Saya Rendy Octavianda, pamit. Salam awas.